tengah pesatnya pariwisata Bali, sebuah jejak peradaban tua masih tegak menantang zaman. Inilah Museum Sarkofagus di Desa Bedulu, Gianyar. Yang menyimpan koleksi kubur batu berusia ribuan tahun. Di tempat inilah kita akan menemukan cerita tentang ritual kematian orang-orang masa lalu yang penuh makna dan simbolisme. Berada di Museum Sarkofagus. Museum Sarkofagus ini merupakan satu-satunya museum sarkofagus di Indonesia dan tempat ini baru diresmikan pada 27 Februari tahun 2025 yang saat ini. Dan seperti yang terlihat di sini ada sarkofagus ya di sini. Sarkofagus yang terbuat dari batu padas. Ukurannya ada yang kecil, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Nanti kita lihat bersama-sama di sana. Museum ini menyimpan 33 sarkofagus, peti kubur batu yang usianya ditaksir 2.500 hingga 3.000 tahun. Diperkirakan digunakan antara 1000 hingga 500 sebelum Masehi. Sarkofagus berasal dari batu padas dan batu tebing, dipahat dengan berbagai simbol. Berbeda dengan waruga di Sulawesi atau kubur batu di Sumatera, sarkofagus di Bali tidak memiliki nama khusus secara lokal. Penamaan sarkofagus mengikuti penyebutan dunia arkeologi internasional seperti di Mesir. Nah, saat ini saya sedang bersama salah satu pemandu dari Museum Sarkofagus ini. Dengan siapa beli namanya? Beli Swasta. Oke, Beli Swasta bisa dijelaskan. Tadi Beli Swasta bilang bahwa di sini ada salah satu sarkofagus yang unik sekali, yaitu sarkofagus apa namanya, Beli? Bisa dijelaskan? Ya, jadi ini yang berada di belakang kita ini merupakan sebuah sarkofagus yang disebut dengan atau penamaannya adalah sarkofagus manusia kangkang. Jadi sarkofagus manusia kangkang. Ya. Oke, kenapa? Jadi dia di bagian atas sama bawahnya itu ada tangan dan kaki dia prosesnya kayak melindungi gitu. Ya, maksudnya ada bentukan kayak seperti tangan seperti itu dan juga kaki seperti itu. Nah, ini ditemukan di mana, Beli? Bisa dijelaskan? Ini ditemukan di Taman Bali Bangli. Di Taman Bali Bangli. Ditemukan sarkofagus ini. Kemudian tadi juga sempat saya dibisikin sama Beli juga bahwa sarkofagus ini sempat sudah keluar negeri gitu ya, Beli, untuk dipamerkan gitu. Bisa dijelaskan itu, Beli? Ya, jadi tahun 2017 itu dari pihak Belgia, mereka Belgia ya, mereka melaksanakan kegiatan Europalia Exhibition. Nah, kemudian dari beberapa koleksi yang ada di seluruh Indonesia bahkan. Ya, jadi salah satu sarkofagus ini yang dipilih dibawa ke Belgia. Nah, Beli, kalau sebagai pemandu di sini seperti itu, keberadaan sarkofagus khususnya ini kalau saya lihat tadi itu kan di Bangli terus di Gianyar, ini menandakan apa sih, Beli? Kalau untuk sarkofagusnya itu menandakan adanya peradaban di Bali ini. Berarti jadi peradaban zaman yang prasejarah, zaman batu gitu ya? Zaman batu. Sarkofagus yang berada di sini itu ditemukan dalam keadaan tidak disengaja dalam proses pembuatan bangunan, rumah, sepiteng dan sebagainya. Berarti ditemukan oleh warga gitu awalnya tidak sengaja saat membangun atau menggali tanah seperti itu ya, Beli ya. Terus akhirnya menemukan sarkofagus yang ada di sini. Menarik sekali loh, Bli. Terima kasih banyak loh penjelasannya tentang sarkofagus yang ada di sini, luar biasa sekali. Ini bisa menjadi salah satu
bukti gitu bahwa peradaban di Bali ini, khususnya di kawasan Gianyar ini juga begitu kuno gitu ya Beli ya. Jadi harusnya kita sebagai generasi muda gitu datanglah ke sini untuk melihat langsung seperti apa. Jadi kita bisa menyadari betapa luar biasa sekali peradaban leluhur kita. Terima kasih Beli. Ya. Saya lanjut lihat-lihat lagi. Ya. Oke. Sarkofagus digunakan hanya untuk orang dengan strata sosial tinggi. Jenazah ditempatkan dalam posisi menekuk mirip janin dalam rahim, sebuah simbol kembali ke awal kehidupan. Kedok muka pada penutup sarkofagus menjadi ciri khas, mata melotot, lidah menjulur, menampilkan ekspresi wajah seram. Sebagian besar sarkofagus ditemukan di Gianyar dengan berbagai kondisi. Ada yang ditemukan dalam tanah, ada pula yang tergeletak di permukaan. Penemuan pertama terjadi secara tidak sengaja saat penggalian lokasi pembangunan. Yang ada di sebelah sini, ini adalah sarkofagus ukurannya paling panjang dibandingkan sarkofagus lainnya. Tadi saya dapat informasi dari pemandu yang ada di sini bahwa sarkofagus ini merupakan sarkofagus yang mungkin umurnya tidak lebih tua dibandingkan sarkofagus lainnya. Karena ukurannya yang memanjang, jadi di sarkofagus ini kemungkinan untuk mayatnya itu ditaruh dengan posisi terlentang. Sementara kalau sarkofagus yang lainnya itu dia posisinya seperti saat dalam kandungan, jadi kayak menunduk seperti itu. Jadi mayat-mayat yang ditaruh di sarkofagus. Kalau yang ini dia posisinya dipastikan mayatnya itu adalah terlentang. Dan untuk kepalanya pun biasanya itu akan mengarah ke gunung. Jadi arah gunung itu di situ letak kepalanya. Untuk sarkofagus yang panjang yang ada di sini. Dan kalau saya baca, ini merupakan sarkofagus yang ditemukan di kawasan Bitre di Gianyar. Luar biasa sekali. Museum Sarkofagus tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan artefak. Tempat ini menjadi ruang edukasi arkeologi bagi pelajar, mahasiswa, dan wisatawan. Semuanya ditata dengan narasi sejarah yang jelas dan rapi. Menyusuri jejak sarkofagus bukan hanya melihat batu purba, tapi juga menyentuh kisah panjang peradaban manusia yang pernah hidup di tanah Bali. Setiap batu merekam waktu, dan museum ini adalah pintu waktu yang membuka cerita tentang kematian yang mulia.